Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qauluhu ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina yatluna kitaballahi wa aqamus salata wa anfaqu مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شافعا لأصحابه. أما بعد. Bapak guru dan ibu guru, ustadz, ustadzah, para ulama yang saya muliakan, ana berdiri di sini bukan menjadi orang yang lebih pandai dari pian semua. Ulun berdiri di sini adalah ingin berbagi ilmu yang mana barangkali Allah berikan ulun sedikit ilmu ini bermanfaat untuk pian semua. Minimal kita nanti sharing, karena semua adalah guru Quran, maka nanti jika ada yang berselisih dengan saya boleh bertanya. Kemudian nanti kita akan jawab dengan dalil-dalil atau visual-visual yang mana insya Allah ilmu ini sebenarnya sudah ada di zaman Rasulullah SAW, dan Rasulullah mengajarkan kepada sahabat bertabi'in, tabi'in, terus pada sampailah kepada kita. Kemudian sampai kepada kita itu apakah sama akhirnya? Wa hakadha minhu ilaina wasala. Demikian juga lah Al-Quran datang pada kita itu, apakah sudah datang ke kita itu sudah dalam keadaan bertajwid atau tidak? Itu saja. Kemudian adakah kita menerima dari guru kita sebelumnya sudah bersesuaian dengan ilmu tajwid yang ada di zaman Rasulullah? Kemudian apakah sudah sesuai dengan orang yang pertama menciptakan ilmu tajwid, yakni Musa bin Ubaidillah bin Yahya al-Khonaqi. Ini adalah orang peletak dasar pertama kali orang yang meletakkan, yang dinamakan Khuza'ah, kunyahnya bernama Abu Hazim gitu. Al-Khonaqi gitu. Jadi Musa bin Ubaidillah bin Yahya Al-Khonaqi ini adalah orang yang pertama kali meletakkan dasar-dasar ilmu tajwid. Baru ada ulama datang berikutnya, 3 ulama, terus lagi ada 3 ulama berikutnya, sampai pada akhirnya awal abad ke-9 insya Allah kalau nggak salah. Maka di situ ada namanya Al-Imam Jazari. Beliau sampai membuat mandumah yang terkenal dengan Mandumah Jazari. Itulah kata para ulama bahwasanya Al-Imam Jazari itu adalah orang yang berjuang dan mempertahankan ilmu tajwid ini sama kedudukannya dan kesohihan sanadnya sampai kepada Rasulullah sama seperti sohihnya Imam Bukhari dan Muslim dalam ilmu hadis. Jika Bapak Ibu belajar ilmu hadis, sahihnya yang pertama kali adalah Sahih Bukhari Muslim. Kalau Bukhari Muslim sahih, maka muttafaqun alaih. Tetapi dalam ilmu tajwid, ilmu qiraat ini yang paling sahih adalah Al-Imam Jazari dalam Mandumah Jazari. Semua para ulama tajwid sampai hari ini menisbatkannya, memerojikkannya, rujukannya itu semua pada Al-Imam Jazari, Imam Jazari, Mandumah Jazari, terus gitu. Qala Imam Jazari, qala Imam Jazari dalam bait-bait syairnya. Nah, kemudian apakah
Peletak dasar itu sampai kepada Imam Ghazali, kemudian sampai kepada kita ini, apakah sudah benar kita mengucapkannya, sehingga kita dikatakan oleh Nabi menjadi al-mahir bil Quran. Apakah kita sudah mahir membaca Quran atau belum? Nah, mari kita bersama-sama berjuang. Saya juga belum, masih jauh dari sempurna, sangat jauh. Belum sangat jauh dari sempurna dalam pembacaan Al-Quran, ilmu qiraat. Masuk banyak ilmu yang luas yang belum Anda pelajari. Tetapi dasar utama untuk bisa menjadi mahir bil Quran ini adalah, yang pertama kali adalah ma'rifatul makharij, mengenal makhrajnya, di mana tempatnya, letak keluarnya huruf, masing-masing huruf dari alif sampai ya. Ini sebentar lagi akan saya tanya ibu-ibu, bukan mentes ibu-ibu supaya naik pangkat. Saya tidak mentes ibu dan bapak sebagai naik pangkat, tetapi ingin mereview. Siap-siap ditanya atau tidak. Yang ibu bapak, mudah-mudahan dan saya tanya, mudah-mudahan dan saya tanya, mudah-mudahan orang lain. Ini bukan untuk naik pangkat, tapi naik derajat. Apakah bapak ibu masih ingat dengan pelajaran yang ibu ajarkan? Apakah bapak ibu mengajar hanya mengajar kemudian selesai, atau cenderung hanya muallim, atau menjadi murabbi? Ta'alam saja atau murabbi, tarbiyah, mentarbiyah anak-anak kita. Kemudian di sebagian tempat saya mengajar, hampir guru-guru TPA, guru-guru Al-Quran, tiap hari katanya berilmu tajwid, guru agama di negeri terutama, guru agama negeri terutama yang tergabung dalam PAI itu. Ketika kami memberikan kursus seperti ini, saya tanya guru Qur'annya yang PAI, yang pegawai negeri di SDS negeri di Lumajang, di kampung saya, di seluruh kabupaten. Saya tanya guru PAI, guru agama yang di SD negeri. Saya tanya, ibu, di mana letaknya huruf kha? Di lisan, di atas sedikit, lisan sedikit gitu. Satu, dan yang lagi, di mana bu huruf kha? Ustaz, agak naiknya di gigi, sedikit atas gigi. Macam 3 orang guru ditanya, semua 3-3-nya berbeda. Bingung saya, mana yang benar ini? 3-3-nya tidak ada yang benar. Ini sangat memprihatinkan. Kemudian saya suruh baca Al-Quran. Monggo, silakan, Ian baca, silakan baca satu ayat. Kemudian akan saya teliti kesahihannya, kebenarannya dari huruf per hurufnya. Dibaca satu ayat, subhanallah, luar biasa, hebat salahnya. Luar biasa hebat salahnya. Satu huruf salah. Tidak bisa membedakan antara huruf ta sama sa sama sya, sa sama sya. Minasyoli ihdinasyiratal mustaqim, syiratal, subhanallah, sangat jauh dari makhrajnya. Nah, itu resikonya adalah mengubah makna daripada ayat tersebut. Bahaya bagi kita, apalagi kaum laki-laki. Kaum ibu enak di belakang, agak ringan. Tapi yang hafal Quran, katanya mualim tadi, yang perempuan banyak yang hafal dari laki-laki. Padahal perempuan ada seorang tamu agung yang tiap bulan pasti ketemu. Kami panggil di Lumajang istilah M. Sama M, karena kepanjangan dari menstruasi. Ibu, bapak-bapak, itu tidak ada M dan menstruasi. Bapak kenapa tidak menghafal Quran? Saya hantar ada tamu. Apa tamunya? M juga. Malas. Jadi laki-laki punya M juga, itu malas lebih dahsyat daripada perempuan M menstruasi cuma 1 minggu. Tapi dahsyat luar biasa. Kemarin juga sesi Senin Selasa di sini laki-laki subhanallah bacaannya
dapat angka 45, ustadzah-ustadznya dapat 85. Luar biasa perempuan-perempuan Amuntai ini, sungguh luar biasa. Laki-laki Amuntai besok saya suruh lari 40 km supaya jadi 85. Bacaannya subhanallah, perlu Ustaz Husain tanggung jawab untuk mendatangkan saya tiap hari terbang sana sini. Ya, Bapak Ibu sekalian, tujuan utama saya untuk mengajarkan ini tidak lain dan tidak bukan hanyalah untuk meraih ridho Allah semata-mata. Tidak ada ingin menggurui Bapak Ibu yang semua. Ulun dengan rendah hati mengatakan bahwasanya kami hanya ingin bersama-sama masuk ke taman surga yang nanti akan ditunggu oleh seorang laki-laki yang sangat tampan, yakni Al-Quran. Nanti di akhir kelak Al-Quran akan dijelmakan oleh Allah menjadi seorang pemuda yang sangat tampan, yang kurang lebih seperti Ustaz Imran ini. Kurang lebih, tapi lebihnya banyak sana. Imran kurang banyak sekali. Nah, tampannya seorang laki-laki ini di depan surga akan mengatakan, ya sahibal Quran, ya sahibal Quran. Yuqal li sahibi, yuqal ya sahibal Quran. Wahai sahabatku, kata Al-Quran. Wahai sahabatku, kalau Bapak Ibu dan saya tidak pernah mengaji Al-Quran dengan mahir, dengan baik, tidak pernah memperbaiki bacaan tajwidnya, hanya cukup sampai di sini dan tidak mau mengambil ilmu dari orang lain lagi, maka jangan harap akan disapa oleh Al-Quran, ya sahibal Quran. Maka ini adalah utama dan paling utama dalam diri ulun ini untuk mengajarkan. Kata Rasulullah, ta'allamul Quran wasalu bil jannah. Ajarkanlah Al-Quran, pelajarilah Al-Quran, wasalu bil jannah, dan mintalah surga dengan Al-Quran. Maka sekarang Bapak Ibu saya tanya, apakah mau kita akan disapa Al-Quran di pintu surga? Siapa yang mau menang? Alhamdulillah semuanya bisa mendatang. Dan kemudian kita akan bersama-sama disapa oleh Al-Quran dan Al-Quran mengatakan, ya sahibal Quran, iqra, bacalah, warqa, dan naiklah ke tangga surga satu demi satu tangga surga. Warattil, ini kata Al-Quran, warattil, dan bacalah dengan Al-Quran ketika naik satu tangga ke tangga yang lainnya. Jika kita tidak bisa membaca tartil di dunia, maka kita tidak berhak untuk naik ke tangga surga dengan perkataan warattil kama kunta turattil fid dunya. Bacalah Al-Quran dengan naik tangga surga kama kunta turattil fid dunya, sebagaimana kamu dulu sahabat Al-Quran membaca Al-Quran dengan tartil ketika di dunia. Kita bayangkan kalau kita tidak bisa Al-Quran dengan tartil, sebagian Allah telah perintahkan, "Auzid 'alaihi warattil Qur'ana tartila." Allah sudah perintahkan, warattil Qur'ana tartila. Maka apakah kita mau masuk surga hanya surga regahan saja? Mau? Atau kita mau surga yang tinggi-tinggi? Surga Firdaus kita mau? Tolong Ibu Pak jawab, Bapak Ibu mau surga yang rendahan atau tinggian? Iya. Mau yang sufla atau yang a'raf? A'raf, tempat yang tinggi. Maka Bapak Ibu, syaratnya mudah. Ibu dan Bapak siap-siap, walaupun umurnya sudah 40 tahun ke atas ini, ada yang 50 tahun. Siapa yang 40 tahun ke atas? Angkat tangan. 40 ke atas, hampir semua. Yang 50 ke atas, 51, 2. 50 ke atas, 3.
60 tahun ke atas 1, 70 tahun ke atas belum ada. Karena ulun di Mahat Tahfiz di Lumajang, di ulun punya pesantren, ada satu hamba Allah yang berumur 73 tahun baru belajar Al-Quran, dan dalam baru 7 bulan hafal juz 30 dengan gigi tinggal 2, giginya tinggal 2, giginya tinggal 2. Hajah Ubaidillah itu cuma giginya tinggal 2. Kalau saya tanya, bu huruf tak, ujung lidah bertemu dengan gusi gigi, ujung lidah dengan gigi bu. Dia tertawa karena giginya tinggal di sini atau sini. Padahal huruf ta, dal, dha itu adalah ujung lidah bertemu dengan ujung gigi seri bagian atas. Sedangkan yang beliau ada cuma gigi bagian bawah. Semuanya atas semua hilang. Allah cabut karena sudah umur 73 tahun. Nah, siapa yang giginya sudah habis? Belum ada? Masih sempurna semua giginya? Atau gigi palsu? Silakan yang tidak punya gigi datang ke gigi palsu. Kalau mau gratis ke Lumajang. Saya punya murid santri yang ahli gigi dan dia sedang menghafal bersama istrinya. Istrinya seorang dokter. Dari pagi, siang, malam dia belajar Al-Quran. Sekarang sudah 4 juz dokter tersebut. 4 kali Allah berfirman dengan redaksi yang sama. Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Allah berfirman dengan redaksi yang sama. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. 4 ayat, 17, 22, 32, 40. Al-Qamar. Ini menandakan bahwasanya Bu Dokter dijamin oleh Allah bisa. Coba saya akan bimbing dokter dengan teknik-teknik mudah untuk menghafal Al-Quran. Silakan Ustaz. Akhirnya tiap pagi saya datang ke rumahnya, suami istri, saya beri teknik cara mudah, tek. Sampai hari ini Bu Dokter masuk 4 juz, masuk ke 5. Pak Dekbal, ahli kurang gigi, 3 masuk ke 4. Ini. Maka umurnya adalah 45 dan 50. Maka tidak ada alasan bagi Bapak Ibu ahli Quran, Ustadz Quran untuk tidak mengatakan saya sibuk Ustadz, saya sibuk buat RPP Ustadz, saya persiapan RPP Ustadz, saya buat KTSP Ustadz, saya buat ini Ustadz, saya itu Ustadz. Sibuk dengan RPP, apalagi ada sertifikasi, tambah lagi Ustadz. RPP saya buat, kemudian saya harus mengikuti KTSP. Ustadz, saya buat sertifikasi Ustadz, macam-macam. Akhirnya muridnya terbengkalai gara-gara gurunya sibuk dengan RPP dan sertifikasi. Di Amutan tidak ada sertifikasi? Ada semua, karena ini program nasional. Tapi kebanyakan hasil atau akibat dari verifikasi atau sertifikasi, banyak murid yang terbengkalai karena sibuk masing-masing gurunya. Mudah-mudahan di Amrita tidak ada yang tidak sibuk, maksudnya semua sibuk. Tapi jangan sampai melupakan Al-Quran, karena Al-Quran ini adalah kemuliaan yang sangat luar biasa. Maka Bapak Ibu mulai sekarang, hari ini, detik ini, berniat untuk menghafal Al-Quran. Bagi yang belum hafal Al-Quran 30 juz, bagi yang sudah hafal 30 juz, belajar untuk memperbaiki bacaannya. Jangan seperti saya. Saya lagi, jangan seperti saya ketika sudah hafal 30 juz, tetapi ketika bertemu dengan para syekh, para ustadz yang ahli di negara Brunei Darussalam, ketika itu saya menghafal tahun 92,
95 selesai 30 juz, kemudian dinikahkan oleh kiainya, diambil menantu oleh kiai, hafal 30 juz, langsung kamu nikah sama anak saya. Ambil ilmu saya, berarti kamu berani ambil anak saya. Ambil. Selesai, mengabdi tahun 99, tahun 99 masuk Brunei. Padahal ketika itu saya menghafal Quran, Allah beri kelebihan, 1 bulan bisa 3 juz, 4 juz. Padahal umur itu saya tidak pernah dan benci dengan Al-Quran. Saya SMA tidak hafal Al-Quran, bahkan ngaji pun tidak bisa. Saya SMA Muhammadiyah, tidak pernah saya diajarkan oleh guru Al-Quran saya di SMA Muhammadiyah itu dengan Al-Quran. Karena saya yang penting dari Al-Quran. Saya setiap ada pelajaran Al-Quran, saya pergi. Saya bilang, no connection between Al-Quran and chemistry, math and biology. No connection. Karena saya cinta bahasa Inggris dan tidak cinta Al-Quran. Saya adalah guru bahasa Inggris ketika lulus SMA. Padahal saya belum sarjana bahasa Inggris. Tapi kemampuan saya sedikit Allah lebihkan daripada yang lain. Akhirnya cinta bahasa Inggris. Tapi ternyata saya bodoh sekali. Ternyata setelah saya menghafal Quran, lulus dari SMA, belum terima ijazah, lulus, Imron Rosadi lulus, nggak tahu nilainya berapa, langsung kiai saya, kakek saya bilang, kamu pergi pesantren. Kemana? Pergi. Dosa tanya. Rupanya subhanallah, di SMA saya setiap kali pelajaran Al-Quran, pasti saya pergi dari kelas. Tidak cinta dengan pergi. Jam hari Rabu, jam 1, kedua, ketiga, jam 2 matematika, jam 3 Al-Quran, saya pergi. Jam pertama, kedua matematika, langsung pergi setelah matematika. Rabu, setiap Rabu jam ketiga saya pasti pergi dari kelas. Nanti jam berikutnya, jam istirahat, saya masuk lagi. Menghindar dari Al-Quran. Karena apa? Batin saya mengatakan, otak saya mengatakan tidak ada hubungan antara bahasa Inggris saya, matematika saya dengan Al-Quran. Ternyata subhanallah, ketika saya masuk pesantren disuruh menghafal Al-Quran. Subhanallah. Tidak bisa baca, tidak tahu cinta Quran, tiba-tiba dipaksa untuk menghafal Quran di situ. Saya tidak cinta bahasa Arab, saya tidak suka bahasa Arab. Alhamdulillah ketika itu langsung saya ketemu dengan anak gontor, anak ngabar dan semua ahli-ahli bahasa Arab. Saya belajar di situ, belajar bahasa Arab dan bahasa Inggris terus gitu. Dan kemudian saya belajar Al-Quran. Saya masih ingat Bapak Ibu, ketika saya tahun 92 lulus SMA ke pesantren, saya nulis tanggal 4 Juli 1992. Saya nulis Imron. Kata Imron itu saya tulis dengan kebodohan saya. Saya tulis Imron apa? Saya tulis Alif Mim Ra Nun. Alif Mim Ra Nun, Imron. Subhanallah, setelah saya tahu Al-Quran itu nama saya ada, إِذْ قَالَتِ امْرَأَةُ عِمْرَانَ. Rupanya nama saya ada dalam Al-Quran. Saya tulis artinya Imron, saya ubah. Oh, ini Imron yang bodoh, ini Imron. Maka orang kalau nyebut saya jangan panggil Imron, saya tidak akan noleh. Pak Imron, tidak noleh saya. Pak Imron, saya noleh. Kalau orang nyebut Ustaz Imran, saya tidak nyebut, saya tidak akan noleh. Biar saya pura-pura tidak dengar. Kalau sebut Ustaz Imran, saya tidak apa-apa. Labbaik. Karena nama saya bukan Imran, tapi Imran. Ya. Jadi saya ketika sudah hafal, masuk ke Brunei. Di Brunei saya dikatakan, Anda menghafal Quran di mana? Saya dengan syukur dan bangga, saya menghafal Quran di Paciran Lamongan. Berapa tahun? 3 tahun. Lancar ya, subhanallah, antum bacaan lancar. Alhamdulillah. Tapi bacaan kamu rusak. Pakai saya. Bacaan kamu rusak ya, akhi. Amburadul bacaannya. Di mana salah saya? Banyak salahnya. Di mana salahnya? Tunjukkan. Salah semua. Subhanallah. Ternyata bacaan saya panjang pendeknya nggak tahu. Kemudian, subhanallah, panjang luar biasa. Akhirnya saya mengajar di Brunei. Padahal saya ke Brunei adalah mengajar Al-Quran. Setelah itu katanya, kalau antum mau ikhlas, silakan turun ke Iqra 1, belajar alif ba ta lagi.
Saya pikir saya lemah akhirnya, jantung saya lemah akhirnya. Kemudian setelah itu saya bilang Bismillahirrahmanirrahim. Saya tawadhu, saya coba mana yang salah, tunjukkan. Akhirnya tunjukkan caranya. A'udhu, ini nggak tahu, ini bahasanya agak baik. Nggak tahu apa. Yang dulu saya ingat, ilmu saya yang jelek saya nggak tahu, sudah lupa. Kemudian setiap A salah, U salah, setiap huruf salah, akan nyebut huruf salah, setiap ucapan huruf salah. Akhirnya saya menyerah dan saya kembali ke Iqra 1 belajar alif, ba, ta, sa, jim, ha, kok sampai ya. Saya rela dan ridha, mudah-mudahan nanti ke depan saya akan bisa mengajar Al-Quran. Dan jangan sampai orang itu seperti saya setelah saya. Akhirnya subhanallah, saya senyap-senyap, saya belajar Al-Quran karena malu sedikit. Malu, saya belajar dengan ustadznya, berduaan terus sampai 8 bulan saya belajar. 8 bulan belajar alif, ba, ta, sampai ya. 8 bulan belajar. Sampai akhirnya saya muncul di kawan-kawan. Kata kawan-kawan gini, ya akhi, antum baca Quran baina sama'i was sumur. Paham artinya? Baina sama'i was sumur. Saking jauhnya antara langit dengan sumur. Bacaanmu beda jauh. Akhirnya terus saya meningkatkan, terus belajar meningkat sampai saya mengajarkan Al-Quran sampai hari ini. Maka mulai hari ini kita mencoba sama-sama untuk belajar Al-Quran. Apakah kalian semua sudah bisa standar Rasulullah? Saya juga masih jauh dari standar Rasulullah, tapi mengajarkan makhrajnya insya Allah sesuai dengan dalil atau visual yang akan kita baca bersama-sama. Yuk kita mulai dari A, I, U. A, I, U. Ya, ini sudah masing-masing tadi ya. Ada ba, di, bu, be. Ba, di, bu, be. Da, di, du, de. Da, di, du, de. Ta, ti, tu, to. Ta, ti, tu, to. Ja, ji, ju, je. Ja, ji, ju, je. Ta, ti, tu, ke. Ta, ti, tu, ke. Ya, jika sampai kepada huruf qalqalah maka tambahkan dengan ba, di, bu, be. Yuk sekarang akan saya bacakan A, yang baca A, I, U dengan jelas, wadih. A, I, U. Ha, I, U. Ha, I, U. A, I, U. Kha, I, U. Gha, I, U. Ba, I, U. Mantap. Barakallahu fikum. Ba, di, bu, be. Ba, di, bu, be. Ma, mi, mu. Hebat. Tidak terlambat atau tidak kebablasan. Wa, wi, u. Fa, fi, fu. Ta, fi, tu. Da, di, du, de. Awas. Da, di, du, de. Da, di, du, de. Da, di, du, de. Ta, li, tu, to. 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 أفتطمعون فوسطن به جمعا ثا ذا ظا ظغ نا la, ra, sa, za, so,
Qaqiqul. Ka. Kebablasan akhirnya. Do. Do, bui, bu. Do, bui, bu. Ha. Ha. Kha. La. Untuk membuka makhrajnya, latihan kita. Jika sudah pintar dan mahir, alhamdulillahi rabbil alamin, ar-rahmanir rahim. Yang penting tipis. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa buka makhrajnya. Apalagi pian punya mauhibah atau anugerah dari Allah dengan suara yang indah, luar biasa. Semakin indah bacaan pian, subhanallah, akan semakin indah Al-Quran dan akan wajilat qulubuhum, akan bergetar hati mereka mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Ya. Kemudian al-jepatu al-gigiu, giginya harus jepat, harus barengan, berpisah antara gigi atas dan gigi bawah. Jadi gini, 1, 2, 3, atau 4. Jika masih belum bisa makronya keluar, 5. Kita pakai ini. Tidak boleh baca O. Baca O. Walaupun dibuka, maka ibu-ibu dan bapak-bapak harus mengucapkan sama seperti huruf A. 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 Dibuka. A. Bapak. A. Lagi? A. Itu. Tadi orang Arab, sekarang orang Arab. Kata kuncinya Bapak Ibu sekalian adalah yang penting ibu membuka dan memberikan haknya huruf ketika dibuka fathah. Ya, yuk. A. Tumpuan sini. Tumpuan ada di bukan dengan lo. Yuk. A. Ha. Awas, jangan seperti orang Madura lagi. A dan H sama, yakni A, H, A, H, buka A, H. Tempatnya A dan H adalah sama, tendulkan bagian bawah. Yuk, A, H. Sekarang Bapak A, H, yes. Bapak H-nya jangan buka H. A, H. Dibuka A, dibuka H. Lagi. Seperti itu. Kita biasakan membuka makhluk seperti itu. Maka terlihat hak tipisnya akan keluar hakun haf. Karena ada sifat yang hakun haf. Karena sifat yang menempel padanya. Jika dibaca benar, maka sifatnya ikut menempel pada makhluknya. Yuk. A, H. A, H. H, masuk H. A, H. Lagi. Ustazah, koordinator silakan yang baru-baru dibimbing bagaimana A dan H-nya. Silakan bergerak mencari mangsanya masing-masing. Ya, silakan. Ustazah yang kami saya tunjuk yang baru-baru ini dibimbing oleh kawan-kawan koordinator membantu saya supaya cepat.
Yang laki-laki emas sedikit, yang ibu-ibu banyak, silakan maju cepat untuk membacakan a ha. Yuk silakan. Bapak nggak penting. Ini a ha. Ya terus lagi. Ya. Berapa? Silakan. Yes. Jadi itulah tipisnya huruf a ha. Al-haakumut takatsur. Dan al-ha bukan oh ho, bukan itu tebal oh ho a sini bukan bukan lagi bagus lagi bukan itu. Ba mi mu ma mi mu wa wi mu fa fi fu ba di bu be 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 ma mi mu. Ujung lidah bertemu dengan gusi gigi bagian atas, ya. 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 Gini, yuk, gini. Itu. Yuk, gini, yuk. Na, la, lo. Yes. Bapak mau jawab. Bagus. Ya. Bagus. Bagus. Udah. Menang. Bagus. Bagus. Bagus, Bapak. Bagus. Mana nanya? Na, ni, nu. La, li, lu. Ya. Waktu mau habis, cepatkan dikit ke huruf ta, da, to. Ingat, ini adalah punggung ujung lidah. Ini adalah punggung ujung lidah. Punggung ujung lidah bertemu dengan gusi gigi atas. Ada huruf ta, da, to. Ta,
Untuk huruf toknya tidak boleh gini. Terkejut gua. Ta, da, to, tidak boleh. Lihat ini. Ta, tumpuannya ada di ujung, tidak di tepi lidah. Contoh, ta, da, to. Tidak boleh ta, da, to. Yuk. Nah itu masih. Lihat. Perhatikan kesalahannya. Jangan sampai ini. Ta, da, to. Ya, gitu. Ya. To, tui, tu. Ada bunyi tui karena dia itu mitbak. Ya. Da, di, du. To, tui, tu. Ta, ti, tu. Dia ada berkolah. Da, di, du, de. Da, di, du, de. To, tui, tu, tu. Awas, Ustazah ini masih berbunyi tung, tung, tung. Perhatikan. To, dan begini. O gitu. Kalau antum membaca o, maka muncullah ini. Maka muncullah lembungnya. Jangan sibuk dengan kedua bibirnya. Ta, da, o. Jangan begitu. Ta, da, to. Ya. Yuk. Ta, ti, tu. Da, di, du, de. To, tui, tu, tu. Soto. Soto ayam. Itulah bunyi tu dalam Al-Quran. To, tui, tu, tu. Terakhir. Ada 6 lagi. Huruf za. Za, sa, so. Sa, za, so. Awas. Untuk huruf shad itu tidak sibuk dengan slow. Ya, perhatikan. Ujung lidah bertemu dengan gusi gigi bagian bawah. Ujung lidah bertemu dengan gusi gigi bagian bawah. Sama antara sa, za, so. Tidak ada bedanya tempatnya. Yang membedakan adalah sifatnya saja. Maka ketika mengucapkan huruf shad tidak boleh gini. Sa, za, so. Tidak perlu. Cukup dengan sa, za, so. Dibuka saja. Sa, za, so. Tidak perlu gini. Tidak sibuk. Yuk. Sa, yuk. Sa, za, so.
Nah begini, dosis itu, Sa, za, so. Sa, za, so. Ya. Ujung lidah bertemu dengan gusi gigi bagian bawah. Lihat ini. Kemudian ada anginnya keluar itu dari dua ruang gigi, kiri dan kanan. Dan ketahuilah bahwa huruf sin, zai dan shad itu mempunyai sifat as-sofir. Tiga-tiganya mempunyai sifat as-sofir. Sehingga ketika mengucapkannya adalah so, kemudian dan ketika shad pada istilah, lihat istilah isti'la dan istifal adalah muradifnya huruf shad diddu istifal, apa istilah istifal diddunya perbedaan lawan katanya. Lihat yang dikatakan isti'la adalah pangkal lidahnya atau belakang lidahnya naik ke atas, terangkat ke atas, itulah isti'la. Bandingkan dengan istifal. Lihat sin dan zai istifal, perhatikan dia landai itulah istifal dalam sebuah huruf. Maka perhatikan bentuk lidahnya, perhatikan bentuk sin dan zai yang punya istifal, maka bentuknya seperti ini. Ulama tajwid ini dikarang oleh Dr. Aiman Rusdi Swed, orang Suriah, ya ahli qiraat, ahli tajwid saat ini. Beliau sekarang ada di Jeddah. Nah, beliau melihat sesuai dengan Manzumah Al-Ghazali, maka huruf lidahnya, bentuk lidahnya seperti ini pada istilahnya huruf shad, sehingga sama. Lihat ini, ujung lidah bertemu dengan gusi gigi bagian bawah, sama. Tetapi yang dua punya istifal, yang satu punya istilah. Maka lihat bentuknya, maka berbunyi so, so, so. Ketika pada hukum ikhfa akan berfungsi dan berbeda. Contoh, wa man salaha istilah, wa man salaha min aba. Jim huruf ya, huruf sya. Ya, lihat ini yang dinamakan dengan letaknya posisi tengah, mulai dari jim. Berikutnya shin di sini. Berikutnya ya di sini. Ini adalah shin, ini adalah ya, ini adalah sya, ini adalah ja. Rasakan lidah pian itu tengah lidahnya menempel ke langit-langit. Rasakan lidahnya menempel ke langit-langit. Sehingga ketika mengucapkannya itu tempelkan dulu. Contoh, ja, tetap dia dibuka. Ja, ja. Awas jangan mengucapkan lebih dari kalau lebih dari sini maka akan sini atau ke sini, maka pian akan meletakkan bunyi itu menjadi begini. Ja. Perhatikan. Ja. Ja. Nah, itu karena pian meletakkan ujung lidahnya menempel ke langit-langit bagian atas, sehingga muncullah bunyi ja, aja, ja, Jakarta,
Kalau itu nyanyian. Ini kita adalah ja. Posisinya di sini. Ini letak pertama huruf tengah lidah. Ini ada sya, ini ada ya di sini. Maka yang dikatakan tengah lidah adalah 1, 2, 3. Dari sini sampai sini itulah huruf ja, yakni huruf tengah lidah. Contoh, yuk. Ja, ji, ju, je. Ja, ji, ju, je. Sha, shi, shu. Sha, shi, shu. Nggak boleh gini. Sha, shi, shu. Nggak boleh. Awas laki-laki itu. Saya lihat laki-laki itu. Sha, shi, shu. Ya beda. Bedakan ya laki. Kasrohnya mana? Ya. Sha, shi, shu. Yuk. Sha, shi, shu. Masih ada yang bingung itu. Ayo. Ja, ji, ju, je. Ja, ji, ju, je. Sha, shi, shu. Sha, shi, shu. Ya, yi, yu. Ya, yi, yu. Kemudian ini adalah lidah bagian belakang. Yang ini adalah daging yang lunak. Daging lunak yang mana ujung pangkal lidah bagian belakang bertemu dengan langit-langit bagian belakang yang mengena kepada daging yang lunak di langit-langit bagian belakang. Inilah tempatnya huruf qaf. Nah, ketika mengucapkannya itu sama dengan huruf kha dan gha. Karena huruf qaf adalah tafkhim yang sama dengan huruf kha dan gha. Dia hurufnya o, bukan a. Walaupun dia fathah, tapi dia kha dan gha sama. Dan bibirnya ini tidak boleh ikut bergerak seperti huruf kha dan gha, tetapi dia tidak berpengaruh, tetap dibuka. Kemudian qafnya rasakan pangkal lidah atau lidah bagian belakang itu menempel ke langit bagian belakang dekat dengan daging yang lunak ini, seperti ini. Inilah kedudukan makhrajnya huruf qaf. Mari kita ulangi, kita baca. Dibuka, rasakan pangkal lidah pian itu menempel ke langit-langit bagian belakang. Contoh, qa, qi, qu. Yuk. Qa, qi, qu. 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 Ka, ki, ku. Ini adalah huruf dad, yang itu adalah huruf tepi lidah. Huruf tepi lidah. Ini adalah satu-satunya huruf yang tidak dimiliki oleh orang selain Arab. Hanya orang Arab saja yang punya ini. Orang luar Arab tidak punya ilmu atau huruf atau bunyi atau kata dha, kecuali kalau pian itu membuat-buat sendiri. Kalau lewat kandangan, pak itu ada dha ya, ada bobol asli ya. Nanti kalau beli-beli sama suaminya, bilang aja, Abi kita beli bobol kandangan ya gitu. Kalau mau buat, tapi tidak ada. Dimanapun
Kalau dodol pasti akan bilang dodol. Dodol asli kandangan. Sekarang antum buat supaya ada di kandangan, buat dodol asli kandangan gitu. Ya. Kalau kepada istrinya menyapa, Umi, ayo Umi sayangku gitu. Ayo kita beli ke kandangan. Beli apa, Mbak? Beli apa, Mbak? Beli dodol asli untuk latihan. Untuk latihan mengucapkan huruf bo. Yuk. Caranya adalah ujung lidah bertemu dengan gigi. Caranya gini. Giginya itu dirapatkan. Gini, contoh. Rapat. Kemudian ditarik nafas ke dalam. Tahan. Kemudian lepaskan. Akan muncullah tepi lidah ini ke kanan atau ke kiri, atau kedua-duanya muncul menempel ke gusi geraham bagian atas, ke adrasul lisan, adrasul ulya. Adrasul ulya artinya geraham atas. Adras begini artinya. Yuk sama-sama. Nafas. Saya beri bocoran Bapak Ustadzah, saya beri bocoran. Ustadzah koordinator juga belum bisa. Ada yang bisa, ada yang belum bisa. Tapi saya lihat kemarin kebanyakan belum bisa. Ya, kalau Bapak bisa mengalahkan koordinator, berarti koordinatornya adalah lebih baik daripada santrinya. Berhasil. Yuk, contoh, yuk. Nafas. Jangan dilepaskan dulu sebelum Bapak-bapak ada yang gini. Ibu-ibu ada begini. Hebat, bermacam-macam bentuknya. Tapi nggak apa-apa. Lihat ini. Yang penting ada usaha untuk hafal tulisan gini teman-teman. Ini gigi atas gigi bawah begini, ya. Kemudian ini lidahnya diangkat dari sini, ada itu panah, itu adalah nafas atau hawa. Kemudian diangkat sampai ke langit-langit, itu dinamakan sifat istiqalah. Dalam bahasa tajwid namanya sifat istitolah begini. Kemudian setelah istitolah muncul, itu ditekan lagi, ditahan oleh dua gigi ini sehingga dia akan begini. Akan pinggir lidahnya ini akan menempel ke gusi atas, ke geraham atas gini. Atau dia begini, atau kedua-duanya bisa. Nah, kata Rasulullah, Nabi kita mengatakan manusia atau orang yang paling fasih dalam membaca huruf dhat hanya aku saja seluruh dunia. Tidak ada orang yang sempurna kecuali aku, kata Rasulullah. Kesempurnaan sangat luar biasa. Walaupun Ibnu Mas'ud atau Salim atau siapa lagi? Ada 4 sahabat Nabi yang dipilih oleh Rasulullah. Jika kamu ingin baca Quran dengan sempurna, maka kamu ambillah khud min Ibnu Mas'ud, Salim, Ka'ab, satu lagi siapa lupa saya. Ada hadisnya. Jadi walaupun 4 orang ini dianggap terbaik oleh Rasulullah tersebut dalam hadis, tetapi Rasul mengatakan aku yang paling sempurna mengucapkan huruf dhat. Nah, kita berusaha untuk sempurna, tetapi tidak akan sempurna seperti Rasulullah. Yang penting ketika kita membaca mirip-mirip dengan lahjah Arab. Contoh, ba, bli, bu, ba, bli, bu. Yuk, contoh, ba,
bui bu ba bui 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 minas samai wal ardi. Ketika mati minas samai wal ardi. Kalau mati ard. Ya, fil ardi mustaqar. Fil ardi mustaqar. Ba bui bu. Ya. Ba bui bu. Kalau bapak nggak bisa, ibu nggak bisa dengan gini, ba bui bu boleh dengan dua giginya tetap ditempelkan ini, tetapi tetap dibuka di atas. Ba ba bui bui bu ba bui bu. Oke. A I U H hi hu ha hi hu. Tidak baca ha ha ha. A I U H hi hu ha hi hu a I u kha hi hu wa ri ru ba bi bu be ma mi mu wa wi wu fa ti fu ta ti tu da di du da. Bagus, Ha hi hu bagus, ha hi hu bagus. a I u kha hi hu Bagus, ta ri hu bagus, fa fi hu bagus, wa wi hu bagus. ma mi mu ba bi bu be Bagus. ta ti tu da di du de ta ti tu be Bagus. ta ti tu Bagus. da di du Bagus. do ri Mana tempatnya do? do Mana tempatnya do? do Mana tempatnya? Tadi ta bisa, da bisa, do kenapa bisa? do Sama tempatnya bu. Good. Ha hi hu ha hi hu a I u kha hi hu gha ri ru ba bi bu be ma mi mu wa wi wu fa fi fu ta ti tu da di du de ta ti tu pe ta ti tu da di du ga ri ru na mi nu la li lu ra ri ru sa si su za zi zu sa si su ja ji ju je ya yi yu sha shi shu a ti u e a I u ba bi bu. على هذه النية الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته